Nah dari Indramayu ada juga kan waktu itu yang belajar ya dari mana, SMP, SMA. Indramayu pernah juga ya, sekolah-sekolahan. Kalau misalnya dari SMP, dari sekolahan, prosedurnya sama gitu Pak atau gimana? Ada ya, nanti silakan nanti ada bisa menghubungi sekretariat keraton. Jadi silakan dari beberapa sekolahan dari Kabupaten Cirebon juga ya sekolah-sekolahan. Masa sing Jakarta, sing Bandung, pada mene, pada belajar ning kene, ien malah sing liwer lu malah. Jangan-jangan banyak orang Cirebon juga yang tidak pernah masuk keraton. Iya, betul sekali Pak. Gitu. Justru juga aneh gitu. Ya pinginnya dari sekolah dulu kan Pak, kayak anak-anak SD, SMP lah gitu, itu diperkenalkan dengan budaya lokal dulu. Kita gitu. tidak melarang mempelajari budaya luar dan sebagainya atau yang lain, daerah lain gitu. Tapi kalau bisa ya budaya ada tradisi yang sendiri, daerah sendiri ya harus tahu lah gitu. Kemudian yang penelitian S1, S2 dan S3 juga banyak juga gitu. Dari luar negeri maupun dari beberapa perguruan tinggi dari ITB, Unpad, itu banyak di sini. Tahun kemarin saya membimbing mahasiswa S1, S2, S3 kurang lebih hampir 50-an ya lebih ya. S1, S2, S3 gitu. Di tiap tahun. Jadi disangka aku jadi sultan tuh ada tradisi baik yang bimbing S1, S2, S3. Nggak dilayani bagaimana iya. Ya kan? Karena mereka kan penelitiannya ada yang masalah batik, masalah bangunan, masalah arsitektur, masalah sejarah, masalah agama, kemudian masalah leadership, malah masalah politik, masalah komunikasi yang ilmu-ilmu yang baru kan. Saya juga kadang belajar yang lain ya kan gitu. Nah itu penelitian S1, ya kita layani lah. Dan banyak juga yang seminar-seminar di sini. Beberapa profesor membawa mahasiswanya, misalnya ada 100-200 mahasiswa itu seminarnya di sini, Pak, di sini. Seminar dari misalnya kemarin dari Universitas Diponegoro ya tentang arsitektur. Jadi sultan sing esuk sampai sore nongkrong ning kono bae. Jadi narasumber gitu. Kemudian dari Universitas Parahyangan ya, terus dari Unpad ya dari mana-mana. Nah kemarin saya baru pulang dari hari apa ya kemarin saya ke UI itu Depok tuh. Kemis ya kemarin saya ketemu dengan dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kita akan mengadakan kerjasama juga gitu, supaya dieksplor masalah budaya dan pariwisata Cirebon ini. Nah kemudian tadi tujuan wisata ziarah, tujuan wisata budaya, tujuan pendidikan. Nah sekarang menjadi tujuan wisata belanja dan kuliner kan gitu ya. Sekarang ini banyak sekali terutama ibu-ibu dari Jakarta itu dari berangkat pagi naik kereta jam 6 pagi, jam 9 sampai di Cirebon, keliling kota, sore maghrib pulang lagi ke Jakarta. Nah, itu banyak sekali. Dan juga dari beberapa perusahaan ada gathering dari perusahaan parfum ya, ada 300 orang di sini makan siang di sini apa dan sebagainya. Gathering, terus kemudian Astra ya. Terus ya beberapa perusahaan. Karena bosan nih Bali maning kan konon ya kan. Nah, Cirebon beli kan jadi Cirebon gak bisa loh konon ya kan. Anak kan gitu. Jadi beberapa perusahaan. Saya kira dari blogger, justru saya menyarankan dari blogger ini dipromosikan dan bahkan kalau bisa dari blogger ini juga bisa menangani para tamu itu kalau bisa. Yang ingin city tour, dia perlu rental mobil, ya kan keliling misalnya keluarga kan gitu. Terus misalnya perlu guide, ya kan, perlu pemandu, perlu tour leader dan sebagainya. Atau misalnya juga perlu bus, misalnya kan naik kereta di sana perlu bus di sini nyari dijemput. Nah blogger kalau bisa bersatu bikin istilahnya menangani wisata Cirebon misalnya kan gitu. Sampai nanti pemandunya, terus nanti makannya. Biasanya mereka suka makan di Mandul, di Jamblang, terus di Empal kan gitu. Atau makan di Keraton dan sebagainya. Silakan. Saya kira jadi tidak hanya mempromosikan saja, tapi juga bisa menangani mereka mau datang gitu. Nah termasuk ya sekolah-sekolah itu.
Sekarang kan sekolah-sekolah kan banyak sekali kan. Tadi misalnya di Indramayu contohnya misalnya. Indramayu saja kan ratusan mungkin ribuan sekolah. Ribuan. Iya kan. Ribuan. Dari TK, SD, SMP, SMA. Ribuan. Misalnya setahun cuma 365 hari. Iya. Jadi kalau misalnya sehari 3 sekolah saja misalnya ke sini gitu. Jadi setiap hari kan itu sudah berapa ribu kan. Jadi satu hari belum dari Jakarta dan sebagainya. Nah silakan blogger bisa nangani. Nah tentunya harus ada kesiapan kita semua. Ya objek wisatanya, ya transportasinya, ya hotelnya, ya restorannya dan sebagainya. Nah, untuk bisa maju pariwisata Cirebon itu ya harus ada kebersamaan. Nggak bisa masing-masing sendirian blogger dewek. Iya. Pas keneng berantakan. Hari ini blogger bagus gambarnya. Pas kaneng keneng rusak. Iya. Iya. Nah, termasuk kita juga terus beberes gitu. Jadi keraton dulu sekarang ya alhamdulillah gitu. Walaupun kita masih banyak ditingkatkan. Jadi masalah kebersihan saja ini menjadi masalah. Gitu. Buang rokok itu tetap saja merokok sembarangan ya. Ini masalah habit ya, attitude gitu. Menjadi masalah. Sampah dan sebagainya. Jadi kita ya harus rela terus. Memang di sini sangat luas, pohonnya banyak, kena angin ya daun-daun jatuh dari sapu, udah sapu sampai sana di sini turun lagi. Nanti kalau tamu datang disangkanya nggak disapu, padahal disapu terus setiap hari. Kita ini kurang lebih 100 abdi dalam lah ya yang menangani keraton setiap hari itu. Saya memberi makan tiap hari kurang lebih 100 orang. Ya. Yang dulu cuman 30 orang kan mungkin. Begitu saya kasih kemana langsung saya tingkatkan orangnya. Yang dulu paringannya berapa kecil ya kita tingkatkan bisa sampai 300%. Gitu. Walaupun itu juga paringannya masih kecil di bawah UMR. Yang tadinya tidak dikasih makan tiap hari sekarang saya kasih makan siang 100 orang jadi saya kasih makan. Nah, ini dalam rangka itu tadi meningkatkan kualitas dan bahkan sekarang sudah setahun lebih kita masukkan ke Japsostek ya, jaminan sosial tenaga kerja. Jadi para abdi dalam jadi satu-satunya keraton yang abdi dalamnya masuk Japsostek ya di sini. Ini ya. Iya. Yang lain berapa belum ada. Yang MOU dengan Perpustakaan Nasional juga baru Keraton Kesepuan gitu. Karena kita punya naskah-naskah kuno. Kurang lebih hampir 150 naskah kuno di sini yang terbuat dari ada yang lontar, ada yang kertas Eropa sama kertas daluang ya. Disimpannya di mana? Masih di dalam. Masih di dalam. Kita sekarang sedang dibangun gedung naskah kuno. Mudah-mudahan tahun depan sudah disimpan di situ. Nah, kami kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk alih media gitu. Jadi digitalisasi nanti bisa dipelajari digitalnya kan gitu. Karena ini nanti kan bisa punah kan, tapi di samping itu ya fisiknya kita pelihara. Gitu. Nah, nanti kita akan terjemahkan, kita translate ke Latin dan seterusnya. Jadi ada program. Gitu. Terus kemudian kita kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung itu di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung itu kan ada jurusan tata boga, jurusan manajemen objek wisata, manajemen perjalanan dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita tingkatkan SDM di Cirebon. Jadi tidak harus keraton saja. Memang MOU-nya dengan Keraton Kesepuan, tapi nanti saya akan mengajak ke yang lain. Gitu. Terus Pak, kalau ini ada kesan nih Pak. Masyarakat luar tuh kalau misalnya berkunjung ke Cirebon itu katanya agak sedikit ini dengan para peminta-peminta. Iya gitu. Betul, itu salah satu kendala kita bahwa yang ngemis itu kan. Iya betul. Jadi ini yang salah kaprah gitu. Yang disebut kemis itu adalah justru kita memberi santunan, kita memberi sedekah itu setiap hari Kemis. Nah, setiap hari Kemis itu biasanya memberi sedekah gitu. Kita zakat, sedekah, infak itu hari Kemis. Nah, justru setiap hari Kemis jadi apa? Kemisan gitu. Kemisan kan gitu.
Nah akhirnya justru disalahgunakan, akhirnya pada ngemis gitu. Setiap hari ngemis dan sekarang tiap hari malah ngemisnya loh. Bukan ngemis lagi berarti. Kenapa disebut pengemis itu? Jadi dulu kemisan gitu, kemisan. Jangan blogger nggak tahu gitu. Jadi mengemis kan, ngemis itu yang kemisan dulu itu kita sedekahnya. Nah ini yang salah kaprah. Nah ini yang sedang kita termasuk. Besok saya mengundang kepala desa Astana Gunung Jati juga ya, Jeneng itu kita panggil untuk terus kita akan revitalisasi. Jadi kita program revitalisasi itu ada fisik dan non fisik. Jadi sekarang baru fisiknya kita fisik, non fisiknya belum. Non fisiknya itu adalah seni, adat, tradisi, budaya, manajemennya, SDM-nya, kerajinannya dan sebagainya. Nah itu non fisiknya yang belum itu. Kita baru fisiknya, baru rehab penting kan fisik. Dan non fisiknya juga. Nanti kita hari Selasa akan mengundang beberapa kementerian ke sini untuk rapat untuk membahas revitalisasi keraton. Gitu. Nah di samping itu ya kita perlu juga program-program nasional dan internasional di sini, festival-festival itu. Karena kalau tidak demikian nanti tidak banyak pengunjungnya, tidak ada kan. Gitu. Nah insya Allah nanti pada bulan September kita ada Gotra Sawala. Gotra Sawala sini nanti ada kirab budaya, ada pegelaran seni budaya, dan ada juga seminar budaya. Gitu. Gotra Sawala itu kan diambil dari zamannya Pangeran Wangsakerta. Dan Pangeran Wangsakerta itu adiknya Sultan Sepuh ke-1. Dulu mengumpulkan sejarawan, budayawan se-Nusantara di Cirebon abad 16. Gitu. Kalau sekarang sih mengumpulkan blogger lah gitu, ya, gitu. Se-Nusantara gitu. Nah itu nanti diadakan oleh Pak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Pak Heri Mizwar tanggal 4 sampai tanggal 7 September ya. Gitu. Mohon nanti dukungannya gitu. Nah kita mengikuti Festival Keraton Nusantara di Bima yang ke-9 itu di Bima, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu tanggal 6 sampai tanggal 9 September. Nah kemudian nanti insya Allah juga kita mengadakan festival pesisiran itu November kalau tidak salah, tidak ada apa-apa gitu dengan Kementerian Pariwisata nanti di sini. Nah tahun kemarin kita mengadakan gelar cipta seni Keraton Nusantara. 20 keraton yang kita mengundang 20 keraton di sini tahun kemarin, September kemarin. Mungkin ada lah di website juga gitu, di internet gitu ya, bisa di-search. Nah, jadi kita berupaya terus lah itu ya mengadakan bagaimana supaya event-event nasional dan internasional di sini. Saya terus mendorong kepada kementerian juga gitu. Termasuk saya juga mengumpulkan para pengrajin gitu untuk supaya siap-siap. Nah, saya membuat tenda kerajinan ya di alun-alun itu ada 8 tenda ya kalau nggak salah ya untuk diisi oleh pengrajin supaya pengrajin sudahlah dia memproduksi gitu, pemasarannya silakan di tenda itu. Dan kita insya Allah juga akan membina pembatik yang ada di kota Cirebon juga. Di Kabupaten Cirebon kan sudah maju. Di Indramayu juga ada Pauman kan lebih bagus. Jadi banyak sekali program kita yang ya kita tidak tergantung pemerintah, kita ya terus berjalan, tidak menunggu. Saya kira itu secara umumnya, secara detailnya banyak sekali sih itu. Ya. Nah ada tradisi kita ya dari 1 Muharram sampai 1 Muharram lagi ya ada banyak, ada tradisi yang paling besar yang Muludan, Ramadan Timah. Gitu. Tadi ada tradisi Caos itu adalah dari desa-desa gitu, dari Indramayu, Subang, Kerawang, Bekasi, Depok, Bogor dan sebagainya yang silaturahmi ke Sultan bawa hasil bumi gitu ya, hasil bumi, bawa beras, bawa pisang, bawa kayu bakar, nah masih banyak gitu. Setiap bulan apa tuh Pak? Hampir tiap hari ada saja gitu, tapi yang paling banyak di bulan Maulud gitu, ribuan orang. Nanti bisa dokumentasinya ada. Kalau dokumentasi nanti bisa ke Mas Andi dan Mas Tatang untuk bisa mengisi blogger. Kalau bawa flash disk tinggal dicolok aja, nanti dikasih aja colok gitu semuanya.
daripada ngetik maning kan. Bener Pak. Ya intinya sih Pak, kita blogger tuh nantinya pengen satu sih memperkenalkan istilahnya keraton Kasepuhan ini lebih luas lagi gitu kan. Ya makanya saya pertama jadi saya juga mengaturkan terima kasih atas kehadirannya sekarang sini blogger ini. Nah nanti saya kira nanti secara teknis nanti kita tidak sebatas silaturahmi hari ini saja, kita terus bagaimana karena kita juga sekarang sedang membuat website Keraton Kasepuhan juga gitu. Nanti mohon didukung oleh blogger-blogger nanti gitu. Nah nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya lah gitu ya. Tolong nanti alamat, nama apa tolong dikasihkan ke sekretariat kami di sini untuk jadi informasi ada apa saja jadi kita mudah gitu. Termasuk alamat bloggernya apa gitu nanti diinformasi. Jadi supaya kita nanti kerjasama. Kalau bisa nanti ya kita secara teknis lagi kita bahas lagi. Sekarang kan ketemu dingin lah. Belum ketemu kan, sampai ketemu sekian kan. Saya kira itu. Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila pertemuannya kurang berkenan. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat buat kita semuanya, buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Makanya di sini ada merah putih kan gitu. Siapapun calon presidennya tetap merah putih lah. Dan ini Payung Sultan kan gitu. Kita foto bersama dulu. Iya.